Selamat sore. Kalau Selamat sore. ya, Selamat sore udah. oh oke, selamat sore. Kalau berkenan, seandainya tidak ada gangguan koneksi, sebenarnya lebih enak kalau buka video gitu ya. Ini kan kayak ibadah tapi sambil nutup muka lah di gereja kan, agak lucu kan ya. Kecuali karena ada gangguan sinyal gitu ya. Atau mungkin lagi ada terapi untuk menghilangkan jerawat, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dalam kondisi baik-baik saja, lebih enak ngobrolnya buka video gitu ya. Jadi saya juga tahu dengan siapa saya ini bicara gitu kan. Dibandingkan hanya nama-nama sama foto gitu, saya nggak ngerti siapa yang saya ajak bicara ini. Itulah seninya kita sekarang di dunia virtual seperti ini. Sepertinya ada gangguan sinyal dari pemirsa. Halo. Ya, halo. Oh. Oke, udah. Ya, hilang tadi suara saya ya? Sempat hilang. Oke. Mana Ayu? Saya mau. Ayu, mana dirimu? Yang menghubungin saya dari Chenli katanya Ayu. Nggak ada ya? Oh ya sudah, oke. David Tobing? Ayu, mana tadi? GB itu ya. Apa kabar David? Gereja di Chenli kalian? Oke. Thank you. Siapa ya? Yang saya kenal relatif tidak terlalu banyak ya. Ada dari Denpasar juga ya. Dari Bali ya. Jemaat Haleluya yang di mana ini? Yang di Kami gerejanya di yang di jalan apa Jemaat Haleluya? Di Kuta. Yang di Kuta, yang di Jalan Raya Kuta itu. Sunset Road sekarang. Sunset Road itu kan ya, oke. Iya. Saya terakhir ke situ 2 bulanan sebelum pandemi itulah, berbakti di sana. Waktu ada pendeta Wagiran kalau tidak salah. Baik, kita lanjut saja ya perkenalannya. Ya mungkin nanti melalui materi lah kita kenal ya. Sekarang di Bali sudah 5:30. Oke, jadi sabarlah ya. Kalau saya bicara itu paling singkat 1,5 jam. Dan saya belum sempat istirahat ini tadi, baru saja dari memberi pelatihan leadership untuk para master guide untuk Jawa Barat dan Papua. Jadi ada tadi 160 orang. Tadi pagi juga khotbah di Mount Carmel. Ya, semoga suara saya masih kuat ini ya. Sampai 2 jam. Baik. Thank you, Pak Pendetanya. Siapakah Pak Pendetanya? Mohon izin Pak Pendeta, Pendeta Gerald. Mohon izin, saya ambil waktu dulu untuk anak-anak muda. Pendeta... Siap. Sorry, saya lagi OTW. Pendeta Gerald. Oh ya, hati-hati. Oke, hati-hati Pak Pendeta, hati-hati. Ya. Oke. Lalu kepada para ketua jemaat, kalau ada hadir di sini atau majelis yang mendampingi, mohon izin saya ambil waktu untuk ngobrol dengan anak-anak muda kita. Ya, kita sama-sama membina mereka. Ya, saya tidak mengajarin kita para tua-tua jemaat. Ya, tapi kita punya kepedulian yang sama untuk sama-sama membangun anak muda kita. Sesuai obrolan dengan Ayu minta ke saya, Bang, dibilang, ini dong kasih materi yang mengenai gimana kita mengenali karakter orang-orang sesama orang muda, itu dibilangnya. Saya ingat, saya katakan, kayaknya saya udah pernah dulu bikin itu di Chenli. Saya ingat zaman pendetanya masih pendeta Jeki Runtu. Yang saya ingat dulu itu. Ya, waktu zaman masih pendeta Jeki Runtu, lupa berapa abad yang lalu lah saya lahir di situ ya. Nah, jadi Ayu bilang, Bang, itu udah lama sekali katanya. Oh ya udah, kalau memang itu yang kalian minta, ya saya sampaikan, tapi mungkin juga tetap ada
modifikasi lah nanti ya. Saya tidak tahu apakah yang lain ada dari jemaat di luar 2 jemaat ini, gitu ya, yang menjadi tamu bisa saja. Kalau Nita Hasibuan, apakah dari Villa Nusa Indah maksudnya atau bukan? Dari gereja. Baik, izinkan saya share screen ya. Izinkan saya share screen. Ini jemaat apa? Chenli ya. Oke, jangan salah folder nanti. Jemaat Chenli. Baik. Oke, judul kita adalah Living in Harmony ya. Living in Harmony. Jadi gimana sih kita hidup harmonis dengan orang lain gitu ya. Nah, tadi juga saya kebetulan baru bicara dengan para leader di Master Guide dan mereka minta materi yang relatif mirip ya. Ada 3 materi yang mereka minta tadi dalam 2 jam. Nah, jadi gini. Ketika kita berada di sebuah populasi atau komunitas, semakin besar populasinya, semakin besar juga potensi gesekannya. Ya, itu sudah hal yang lumrah. Jadi artinya kalau semakin besar jumlah anggota gereja misalnya, lalu terjadi potensi gesekan, itu hal yang biasa, enggak usah dibesar-besarkan. Enggak usah menganggap, wah gereja ini mau kiamat, Advent ini udah nggak bener, nggak usah gitulah ya. Dulu belajar dari murid-murid Yesus, orang Kristen mula-mula, begitu ya sebelum mereka menerima baptisan, sebelum mereka membaptiskan 3.000 orang, ya mereka kan dikenal sebagai jemaat yang bersatu sekali, ya saling memperhatikan, membawa makanan bagi yang lain, lalu mereka berhasil, lalu mereka dapat kecurahan roh, lalu membaptiskan 3.000 orang dalam 1 hari. Tapi setelah itu, apa riwayat yang dicatat? Nggak berapa lama setelah itu, kalau kita baca di Kisah Para Rasul, isinya konflik semua. Ya, isinya langsung konflik. Mulai ribut, ada golongan Apolos, golongan Paulus, ya. Langsung itu ribut. Lalu ada banyak nasihat-nasihat Paulus mengenai persatuan-persatuan ke beberapa jemaat. Kenapa? Dari dulu juga konflik di jemaat itu sudah terjadi. Ya. Jadi ini, nah nanti kita sedikit belajar konflik ini ya. Kalau ada konflik, nggak usah ikut membesar-besarkan, nggak usah langsung mengheboh, nggak usah langsung menganggap seperti yang saya bilang tadi, wah ini tanda-tanda akhir zaman ini, gereja ini konflik. Dari sejak zaman Kristen mula-mula juga sudah konflik. Ya, Paulus dan Apolos itu udah beda kok. Itu makanya akhirnya dikasih pilihan, oke, siapa yang mau ikut Paulus ke sana, yang Apolos ke sana. Gitu kan? Lalu jemaat Korintus ribut juga jemaat Korintus. Nah, makanya Petrus memberi surat kepada jemaat Korintus kan mengenai persatuan. Tapi bukan berarti kita membenarkan kalau kita tidak bersatu, kalau kita pecah. Tetapi yang saya maksud adalah sikap kita ketika ada gesekan antara anggota jemaat di dalam satu gereja, kita jangan ikut membesar-besarkan. Kita jangan ikut membuat persoalan malah nambah. Ya kan biasa seperti itu kan. Istilahnya sebenarnya persoalannya kecil, tapi karena cheerleaders-nya banyak, jadi heboh. Ya, jadi heboh. Lalu saya terangkan begini. Ada namanya yang disebut dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu begini. Dimanapun kita berada, di kelompok manapun, artinya kita katakan satu jemaat Haleluya Denpasar di Sunset Road, atau jemaat Chenli. Oh, atau janganlah terlalu besar bang, jangan sampai ke level jemaat. Oke, konteks serumah saja, di rumah. Suami istri saja misalnya, suami istri. Ya, dinamika kelompok. Ketika terjadi 2 orang, ada 2 orang, satu perjalanan atau satu misi, ya kan? Akan ada selalu potensi konflik. Ya, akan ada selalu potensi konflik. Nah, dalam dinamika kelompok ada satu siklus. Ya, ada satu siklus yang kita akan lewati, enggak bisa ini tiba-tiba lompat-lompat. Ini bertahap, ya, bertahap. Fase pertama itu disebut forming.
form ya, form itu membentukkan ya. Fase pertama itu pembentukan. Jadi contoh katakan anak-anak PA nih, anak PA bikin kegiatan ini nanti, katakan ayo kita bikin PAG yuk. PAG, oke. Oh bagus tuh PAG. Kalau bisa undang jemaat lain, mumpung virtual begini, oke boleh. Undang jemaat lain. Lalu, oke ayo kita rapat. Waktu forming tadi, ya panitia dibentuk, ya semangatnya ini masih semangat kerjasama, ya masih semangat kerjasama, masih semangat ayo sama-sama kita sukseskan. Tapi, ya kan, tapi begitu mulai, oke, mau kita buat seperti apa ini acaranya, ya jemaat mana saja yang kita undang, siapa pembicaranya, siapa yang lagu spesial, bentuknya urut-urutannya seperti apa, ayo kita bicarakan yuk, mulailah brainstorming, ya brainstorming, ya kan. Nah, jadi sebelum saya terangkan ke situ, lalu fase berikut storming, yaitu badai. Apa itu badai? Nanti saya jelaskan. Setelah badai, baru norming. Norming itu apa? Bersepakat. Ayo, oke, salaman dulu kita. Deal ya, deal. Oke, setelah deal baru bisa kerja. Ya, baru bisa kerja. Kalau berhasil, fase berikut adalah celebrating. Nah, menarik. Saya coba jelaskan satu persatu. Ya, menarik ini. Pertama, ketika masuk ke fase ketika masuk ke fase storming tadi waktu di forming semangatnya semua semangat kerjasama. Lalu kita tukar pikiran, brainstorming di situ. Ya, ada anekdot ya, namanya anekdot, when you have no brain, the rest is storming gitu kan. Jadi kalau brainstorming apa artinya? Kalau diskusi nggak pakai brain, sisanya ribut, kan gitu ya. Maka diskusi itu supaya nggak ribut harus pakai brain, gitu ya. Saya pakai kalimat yang lebih halus, kata yang halus lah ya, brain gitu ya. Kalau diterjemahkan kan kayak menu makanan yang di rumah makan Padang kan ya. Bang, ada otak-otak nggak kan gitu kira-kira ya. Habis gitu. Bang, ada otak? Nggak ada. Nah, ini contohnya. Jadi kalau mau diskusi yang aman ya, pakai brain. Ya, ini. Jadi terjadi storming, badai. Disinilah terjadi konflik itu. Brother Brian maunya begini modelnya. Brother Jackson maunya begini. Terjadi perbedaan pendapat. Ya, nggak cocok. Ya, nggak cocok. Nah, selama kita fokus kepada persoalan, selama kita ribut di persoalan itu, lihat saja, tidak akan pernah ada pekerjaan apapun yang bisa kita lakukan kalau kita fokusnya ke persoalannya. Maka lihat gereja-gereja, ketika misalnya gereja ada persoalan, lalu datang pendeta ditempatkan di situ, dan pendetanya fokus mengurus persoalan ini, ya tidak segera tidak mengarahkan bagaimana supaya kita langsung bekerja. Lihat, ketika semakin fokus menyelesaikan persoalan lebih sering semakin membesar, ya semakin membesar. Kenapa? Nanti ya kita terangkan. Karena begini, kan konflik itu sebenarnya sesuatu yang biasa ya, itu hal yang lumrah dan sebenarnya itu positif-positif saja sebagai energi untuk kita memotivasi kita agar kita lebih keputusan yang kita ambil agar lebih baik lagi ketika kita padu, kita kolaborasi antara pendapat A dengan pendapat B. Kalau sifatnya kolaborasi. Tapi kalau sifatnya bukan kolaborasi, ada yang memaksakan. Nah, ini biasa yang terjadi konflik, gitu ya. Nah, ada dua jenis konflik. Ada yang disebut dengan kognitif konflik, ada yang disebut dengan afektif konflik. Kognitif konflik itu adalah konflik yang melibatkan daya analisa kita, kognisi, ya. Daya analisa kita yang melibatkan perspektif kita, sudut pandang kita, yang melibatkan judgement kita terhadap sebuah kasus, yang melibatkan conceptual thinking kita. Itu kognitif konflik. Dan kognitif konflik ini adalah konflik yang sangat bagus, yang sangat baik untuk organisasi, untuk komunitas apapun. Jadi semakin bagus kita mengelola kognitif konflik, semakin produktif itu kelompok itu. Ya, sebuah gereja ketika ada banyak ide yang baik dan bisa dikolaborasikan, itu gereja akan sangat maju. Yang jadi persoalan adalah begini.
Ya, ketika ada orang yang tidak bisa berjiwa besar, katakan katakan siapa ya? Saya mau coba sebut siapa nama anak muda. Katakan antara orang tua kita lah dulu. Katakan Pak Bambang dengan Pak Wibisono berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat. Oh, kita mau membuat acara misalnya kita mau buat dulu, katakan ayo kita buat retreat jemaat yuk. Oh, bagus juga itu, gitu ya. Oke. Lalu mulailah mereka rapat berdua memikirkan konsepnya seperti apa. Pak Wibisono punya konsep A, Pak Bambang punya konsep B. Lalu nggak ketemu. Dan masing-masing nggak mau menerima bahwa ada yang baik dari Pak Wibisono, lalu atau ada yang baik juga dari Pak Bambang. Lalu terjadilah perdebatan di antara mereka. Anggap saja Pak Bambang lebih senior, Pak Wibisono lebih senior misalnya dari Pak Bambang. Anggap saja. Saya belum begitu kenal, mohon maaf ya, bapak-bapak, saya jadikan contoh. Ya, saya jadikan contoh, mohon maaf. Ini hanya sekedar supaya mudah dipahamin saja. Ya, kita tidak berharap ini ada. Jadi anggaplah Pak Wibisono sebagai orang yang lebih senior di situ, yang lebih berpengaruh di gereja itu misalnya. Lalu Pak Bambang bilang begini ke Pak Wibisono bilang ke Pak Bambang, Pak Bambang, udahlah, saya lebih senior di sini, saya yang lebih tahu di sini. Ya, saya yang lebih tahu. Lagian paling juga nanti Pak Bambang juga nggak akan banyak terlibat. Lah, lalu Pak Bambang tersinggung. Lalu Pak Bambang cerita ke Pendeta Gerald, cerita ke Ibu Pendeta Gerald, cerita ke anak-anak muda, cerita ke yang lain-lain, mengatakan bahwa Pak Wibisono itu orangnya sombong sekali, mentang-mentang dia lebih senior, mentang-mentang dia lebih duluan di sini, sombong sekali, nggak mau terima ide saya, nggak merendahkan saya, mentang-mentang saya lebih muda. Ada lagi yang biasanya agak dipelintir sedikit. Nanti saya jelaskan juga masalah melintir. Mentang-mentang lebih kaya. Biasanya kan gitu. Ya, kadangkala ada berbeda pendapat, beda konsep. Kebetulan memang sebenarnya ada yang lebih bagus konsepnya. Lalu ada yang menggeser. Mentang-mentang dia orang kaya. Lah, nggak ada hubungan kaya sama konsep tadi gitu kan. Tapi karena tidak berjiwa besar, perbedaan konsep tadi itu digeser ke afektif. Apa itu afektif? Perasaan. Afektif konflik adalah konflik yang melibatkan perasaan. Ya, akhirnya apa? Baper. Itulah istilahnya anak muda sekarang. Baper. Baper lu katanya kan, bawa perasaan lu gitu kan. Baper. Lalu Pak Bambang cerita ke sana kemari. Pak Wibisono itu orangnya sombong banget, mentang-mentang senior. Songong ngomongnya ke saya. Tahu songong kan ya, belagu kan ya. Kan itu bahasa Inggris kan. Song kan lagu. Belagu lu, songong lu, kan gitu. Ya. Jadi terus sombong banget dia, songong ngomongnya gini. Lalu ke seantero Cenli terdengarlah berita terjadi konflik antara Pak Wibisono dengan Pak Bambang. Apa persoalannya? Orang Cenli dengarnya Pak Wibisono sombong merendahkan Pak Bambang. Lalu inilah yang dipercayai oleh anggota jemaat yang lain, dan ini menjadi sebuah kebenaran dan dicatat dalam sejarah Cenli. Terjadi konflik antara Pak Bambang dan Pak Wibisono. Persoalannya apa? Pak Wibisono songong. Ingat, persoalan pertama, kognitif konfliknya adalah konsep retreat jemaat. Tapi yang beredar adalah songong. Ini yang sering terjadi. Ya, ini yang sering terjadi. Ya, konflik-konflik di gereja kan gitu. Awal mula kita membahas singkong mentah, ceritanya ke orang sudah jadi kolak singkong. Awal mula kita membahas beras mentah, cerita yang beredar bubur ayam. Dan semua heboh. Meributkan, nggak enak ini bubur ayamnya, beginilah yang dibahas jenis beras mentah kok, yang diributkan bubur ayam. Ini yang sering terjadi. Kenapa? Karena afektif konflik, karena kognitif konflik digeser ke afektif konflik. Siapakah mereka-mereka yang suka menggeser afektif konflik itu? Biasanya orang-orang yang kalah ide mulai main hati. Yang tadi,
Karena dia kalah ide, tidak bisa berjiwa besar menerima pendapat orang lain lebih baik, lalu dia main hati. Supaya dia dibela, dia pakai skenario. Skenarionya apa? Playing victim. Apa itu playing victim? Kata saudara-saudara kita yang sepupu kita atau saudara tiri kita mengatakan apa? Seolah-olah dizolimi. Dia acting ke orang lain seolah-olah saya dizolimi. Kalau dicontoh tadi Pak Bambang berakting seolah-olah dizolimi, mentang-mentang saya lebih muda, mentang-mentang saya lebih miskin, mentang-mentang saya lebih rendah sekolahnya, seolah-olah dizolimi. Belum lagi ditambah cheerleaders yang ramein, yang ngipas-ngipas. Ya kan? Kan kalau setiap konflik, kipasnya yang lebih besar daripada persoalannya sendiri. Ada api kecil, airnya besar. Karena apa? Semua pegang kipas. Di kipas ini api, makin besar apinya. Nah, itu yang sering terjadi, yang membuat akhirnya konflik semakin melebar. Ya, konflik semakin melebar. Maka tadi judul Living in Harmony, tidak bisa lagi Living in Harmony. Semua sudah main apanya sendiri-sendiri. Yang bikin kacau lagi, orang yang mendengar informasi ini, yang menerima informasi dari Pak Bambang tadi, tidak memfilter apa informasi yang dibawa. Biasanya, orang yang mau cari dukungan dalam konflik, dia akan menggunakan 3 skenario ini. Skenario pertama adalah generalization. Apa itu generalization? Mengeneralisir. Ya, mengeneralisir. Contoh mengeneralisir ya. Contoh mengeneralisir ini anak-anak muda. Ini konteks anak muda lah saya bawa. Misalnya siapa ini anak muda yang masih jomblo? Tolong aku angkat tangan dulu. Misalnya katakanlah, maaf ya, saya hanya sebut dulu ya, saya tidak kenal. Kebetulan kita banyak. Katakanlah Chris, yang cowok, Joel Geraldine masih anak muda? Joel Geraldine itu cowok cewek ya? Sekarang cowok. nama orang anak muda Mas. Oh, anak muda cowok ya? Oke. Joel Geraldine seorang cowok, dia nembak cewek Advent. Ya kan, dia nembak cewek Advent. Dia suka sama seorang cewek, tapi ditolak sama cewek itu. Lalu dia generalisir. Memang cewek-cewek Advent ini sombong-sombong. Padahal dia baru 1 kali nembak, itu pun karena salah strategi. Salah strateginya apa? Karena dia pakai teori perbaikan keturunan. Apa yang dimaksud teori perbaikan keturunan? Dia sadar, aduh saya jelek, pendek, hitam, kayak saya nih ya. Pendek, hitam, jelek, giginya jarang. Wah, saya harus perbaikan keturunan ini, biar nanti anak-anak saya cantik, ganteng. Lalu dia nembak cewek yang cantik, putih, bersih, tinggi. Ya kan? Ditolaklah sama cewek itu kan. Ya, perbaikan keturunan buat dia, tapi kan penurunan keturunan bagi si cewek. Ya, ini kan ceritanya ya. Ya, anugerah sih bagi si cowok itu, tapi kan musibah bagi ceweknya. Jadi kadang-kala karena nggak ngukur-ngukur kemampuan juga, kadang akhirnya ditolak, lalu dia buat generalisir. Ya, bukannya koreksi diri, tapi dia mengeneralisir. Memang cewek-cewek Advent ini sombong. Atau sebelum ke cewek Advent, memang cewek-cewek di Chenli ini sombong-sombong. Mulai. Ya, mulai nih. Apalagi kalau misalnya beda suku yang ditembak. Wah, mulai bawa kesukuan lagi. Memang kalau misalnya cewek Chinese yang ditembak, memang cewek Chinese ini sombong-sombong katanya lagi. Kalau nggak sama Chinese nggak mau. Mulai rame, mulai ribut suku. Padahal karena satu orang mengeneralisir. Nah, ini yang sering. Ya. Lalu yang kedua, supaya argumentasi kita diterima oleh orang lain dan orang lain mau mendukung kita. Misalnya tadi di dalam kasus yang saya bawa Pak Bambang, misalnya. Supaya Pak Bambang didukung oleh yang lain, Pak Bambang tentu menggunakan teknik yang kedua. Apa itu? Deletion. Apa itu deletion? Di-delete, dihapus. Apa yang dihapus? Konsep-konsep yang baik, yang benar yang disampaikan Pak Wibisono itu tidak diceritakan Pak Bambang ke yang lain-lain. Tidak dikasih tahu itu. Ketika datang ke pendeta, tidak dikasih tahu itu ke pendeta. Tapi hanya yang salah atau hanya yang lemah, konsep yang lemah dari Pak Wibisono yang dibawa, dan itu yang dibesar-besarkan. Gitu kan? Padahal di perbincangan mereka Pak Wibisono udah bilang, oh ya, saya salah di situ, saya salah. Lalu udah ngomong gitu, tapi ini yang dibawa. Masa Pak Wibisono bilang begini, harus begini katanya. Lalu kebetulan orang yang menerima informasi itu tidak memfilter
Mengapa tidak memfilter? Ada banyak alasan. Ya bisa saja karena alasan in group. Apa itu alasan in group? Oh, kita merasa satu kelompok, ya. Kita merasa satu komunitas. Kita merasa memang selama ini ya katakanlah karena dari satu kampung yang sama atau kesukuan yang sama atau masih ada hubungan saudara atau satu alumni atau sama-sama satu alumni yang pernah ditolak atau macam lah gitu ya. Pokoknya adalah kesamaan mereka, ya, adalah kesamaan mereka begitu. Jadi karena alasan solidaritas, langsung maaf misalnya pendeta baru mendengar, wah kelewatan memang Pak Wibisono ini, masa Pak Wibisono ngomong begitu-begitu, harusnya dia sebagai orang tua begini, udah banyak komentarnya, padahal ada yang di-delete. Nah, supaya lebih seru lagi dipakai lagi distortion, dipelintir, ditambah-tambahin, dibumbu-bumbuin gitu ya, supaya seru ceritanya ini. Ini kan kerjaannya para cheerleaders kan ya. Ya ditambah-tambahin. Yang tadinya hanya ngomong beras, lalu dibilang, oh ada beras busuk, tambah lagi kan. Lalu nambah lagi ini, dipelintir. Ya kalau ibu-ibu misalnya, iya Bu, memang katanya begini, ditambah kan, geleng-geleng kepala sama gini-gini, itu seru lagi ceritanya. Supaya semakin enak cerita ini. Ini yang membuat akhirnya konflik makin besar. Ya kan? Karena apa? Tidak ada filter. Tidak ada filter, ya. Dalam sebuah konflik, ini pola ini selalu terjadi, dipakai oleh orang-orang yang tidak berjiwa besar. Sekali lagi ya, yang tidak berjiwa besar. Jadi anak-anak muda, nih kalian bagus nih kalau aktif di organisasi-organisasi pemuda. Tapi kalau ada perbedaan pendapat, ada konflik, jangan langsung ngambek, jangan langsung menganggap PA Cenli ini mau kiamat, PA-nya Haleluya Denpasar ini mau bubar, ini jangan. Ya, kalau di dalam teori konflik itu justru merekatkan. Lihat ya, orang-orang yang pernah konflik, itu justru menjadi partner yang baik. Karena apa? Misalnya saya dengan Pak Bambang misalnya pernah konflik, saya tahu apa yang tidak disenangi Pak Bambang, dan Pak Bambang sudah tahu apa yang saya tidak senangi. Jadi next time ketika kami membahas sesuatu, Pak Bambang akan menjaga itu, dan saya pun akan menjaga itu. Suami istri sehabis konflik, hubungan mereka lebih mesra. Yang penting, ini tadi ya, ada jiwa besar mengelola konflik. Jangan pakai pelintiran, jangan pakai dilation, ya kayak kasus Ahok. Kasus Ahok itu kan kasus delation kan? Kasus delation, ada yang di-delete satu kata, heboh satu negara. Kan heboh satu negara, dibawa lagi ke konteks ribut antara agama, dibawa lagi konteks ke suku tertentu, heboh. Hanya karena delation. Hati-hati anak-anak muda ya, hati-hati anak-anak muda. Nih, sekali lagi yang saya mau tekankan. Ketika ada konflik, jangan jadi cheerleaders. Ya, sering persoalannya sekali lagi. Sering persoalannya hanya masalah beras mentah, tapi karena cheerleaders sudah jadi bubur ayam. Itu loh. Ya jangan jadi cheerleaders. Jangan karena supaya terlihat saya mendukung dia, lalu saya tambahin komentar-komentar, lalu cerita ke orang lain tambahin lagi komentar. Itu yang menjadi distortion. Ya, awal mula apa sampai di orang lain sudah lain ceritanya. Itu dia. Nah, sekarang kita to the point saja, masuk ke permintaannya Ayu, Bang, gimana supaya saling mengenali ini gitu ya. Sambil kita siapkan alat tulis ya, satu kertas sama satu pulpen ya sebelum ke situ. Jadi ingat bahwa setiap orang itu adalah unik, tidak ada yang sama. Jangan perlakukan sama. Ya kita para orang tua, kita punya anak dua, tidak sama itu. Ya tetap berbeda. Anak pertama sama anak kedua beda sifatnya. Anak pertama lebih penakut, anak kedua lebih los, gitu ya. Karena anak pertama, kenapa penakut? Iya, mamanya dulu waktu hamil, karena hamil pertama kan belum pernah hamil, jadi takut-takut. Ya, semua dijaga, semua ini. Anaknya pun cenderung anak pertama lebih hati-hati, lebih nggak berani. Anak kedua karena sudah punya pengalaman hamil, lebih berani, anaknya lebih lepas. Apalagi kayak saya, Elvin, 11, anak ke-11. Sebenarnya anak ke-15, 4 meninggal anaknya ibu saya. Ibu saya 12 kali hamil, 3 kali kembar. Jadi udah nggak ada lagi ketakutannya. Maaf aja, istilah bidannya ibu saya dulu, dibilang, kamu ini melahirkan anak kayak buang air besar aja, katanya, saking seringnya melahirkan gitu ya.
Ya, jadi udah beda lagi nih anak yang ke belakang-belakang. Jadi ada planned children, ada unplanned children ya, ada anak yang direncanakan sama anak yang tidak direncanakan. Kalau saya sih saya yakin saya anak yang tidak direncanakan itu, udah anak yang ke-15 gitu kan. Tapi kalau anak pertama mungkin anak yang direncanakan, yang diharap-harap. Tapi kalau anak yang ke-15 jadi toh, dia aja lupa kalau jadi ya gitu. Nah, jadi setiap orang unik, anak-anak muda juga gitu ya. Teman kita itu jangan kita tuntut mereka harus seperti kita ya, orang-orang tua juga begitu. Anak kita ini harus sama seperti kita ya. Kan sering nih ributnya orang tua sama orang muda kan masalah generation gap ya. Perbedaan generasi. Kalian anak muda sekarang ini ya, begini nggak kayak kami dulu. Kan gitu. Selalu kita ngomongnya nggak kayak kami dulu. Kami dulu begini ya. Anak muda bosan denger itu, bosan. Ya, bosan. Semakin sering kita ngomong gitu semakin memuntah itu anak-anak muda. Ya. Ngomongnya kita dulu terus. Anak muda mikirnya dalam hati, aduh, papi balik aja deh ke zaman dulu. Dia ngomongnya gitu. Pipi ya kan. Ya, apalagi kita lahir di zaman PKI dulu, aduh, papi lahirnya di zaman PKI. Ya, papi ceritanya di zaman milenial. Udah nggak nyambung. Nah, jadi setiap anak adalah unik orangnya. Ada Pak Bambang dari pendidikan, saya baru lihat tadi, sorry, yang saya sebut tadi Pak Bambang Tio, rupanya ada sila lagi Pak Bambang. Pak Bambang, selamat sore Pak Bambang. Ya, nah jadi apa tulisan Ellen G. White mengatakan apa kepada kita? Kita harus menghadapi orang-orang dengan berbagai watak. Kita harus memohon agar Kristus memberikan kepada kita apa kata-kata untuk diucapkan yang akan menjadi berkat. Jadi memang ya anak-anak muda, lihat coba. Tren apa sih tadi di khotbah di gereja kami ada anak muda yang sangat bagus khotbah dan itu memang pembicaraan kami di dunia human resource. Dikatakan begini, apa sih skill yang paling diutamakan tetap di dalam era sampai 5 tahun ke depan bahkan 10 tahun ke depan? Paling tinggi tetap apa? Communication skill. Ya sama, jadi sama seperti ini. Kita harus menghadapi orang-orang dengan berbagai watak dan kita harus dalam posisi di mana kita mengetahui bagaimana menghadapi pikiran manusia. Enggak gampang mengerti pikiran manusia. Oleh karena itu dibilang kita harus memohon agar Kristus memberikan kepada kita kata-kata untuk diucapkan yang menjadi berkat. Nah, persoalannya gini. Dalam komunikasi ternyata tidak sesimpel yang kita bayangkan. Ya. Kan kalau komunikasi saya punya pesan saya mau sampaikan ke orang yang mendengar, harapannya orang yang mendengar memberi feedback seperti yang saya mau. Saya sampaikan itu melalui media atau channel. Nah, dalam komunikasi ada 3 aspek yang mempengaruhi. Aspek verbal yaitu kata-kata ya, pilihan kata yang kita pakai gitu ya. Itu contoh kayak di chatting atau pas kita ngobrol langsung, itu pilihan kata yang kita pakai itu mempengaruhi 7%. Bagaimana supaya efektif kita mempengaruhi orang lain? Itu sangat dipengaruhi 2 V yang lain yaitu vokal dan visual. Apa itu vokal? Kemampuan kita menggunakan intonasi, kejelasan kita bicara, gitu ya, lalu kecepatan dan tinggi rendahnya. Visual, apa itu visual? How do you look? Bagaimana kita tampil? Ya, bagaimana kita tampil? Nah, ini adalah tips-tips bagaimana kita menjadi komunikator yang praktis, yang efektif. Ya sama contoh kayak pengkhotbah. Bagus pun isi khotbahnya, ya contoh lihat ya, kita perhatikan. Ada khotbah yang sama disampaikan orang yang berbeda, kok beda penerimaan kita? Padahal isi khotbahnya sama, verbalnya sama, tapi beda penerimaan kita karena apa? Karena vokal dan visualnya berbeda. Nah, itu yang membuat. Nah, anak-anak muda, ya sebelum kita mau membicarakan bagaimana kita berinteraksi mengenalin orang lain, kita paham dulu sedikit ini ilmu komunikasi ini, gitu ya. Lalu ada namanya konten dan konteks, ya. Ada isi, ada cara, ya, atau wadah, gitu ya. Anggaplah itu di dalam gelas itu ada kuah soto di dalam gelas, ya, ada kuah soto di dalam gelas, atau katakan soto di dalam mangkok. Lalu saya ganti wadahnya, saya ambil pispot, saya isi kuah soto, saya sajikan ke Ibu Pendeta Gerald. Apakah Ibu Pendeta Gerald akan mau makan soto di pispot? Langsung bereaksi, aduh Pak Tobing, jangan Pak. Padahal isinya tetap sama-sama soto. Nah, jadi itu orang-orang tua kita, ya kita para orang tua, kok anak-anak tidak mau mendengar kita sih? Malah nasihat kita baik. Ini loh yang perlu kita pelajari. Nasihat kita baik, itu verbal. Tapi intonasi kita itu kayak ngatur, kayak nekan mereka. Tidak masuk. Belum lagi wajah kita ini, ya kan, picingan mata kita ini, anak singa lewat aja, pingsan kita lihat. Ya kan? Ya, belum lagi sama ada tambahan kepalan-kepalan begini kan.
nggak mau, gitu. Ya, nggak masuk sama mereka. Nah, ini pengaruhnya ya. Oke, lalu kita perlu mengenali ini nanti materi saya akan kasih yang begini-begini saya nggak perlu jelaskan detail lagi ya. Nggak perlu jelaskan. Ada berbagai macam jenis kepribadian gitu ya yang kita kenal, yang namanya sanguine, kolerik, flematik, dengan apa namanya melankoli. Ya, ini ciri-cirinya masing-masing nanti boleh dilihat. Kalau di Alkitab itu ya, kalau di Alkitab itu ada beberapa tokoh Alkitab yang menggambarkan masing-masing ciri kepribadian ini. Orang kolerik itu orang yang apa namanya keras kemauannya ya, pemberani gitu ya. Ya kayak Paulus lah, kayak Paulus persis. Petrus adalah ciri tokoh yang mewakili tipikal sanguine, orang yang cepat bertindak tanpa mikir, ya kan? Kan itu Petrus kan, makanya apakah engkau mengasihi aku? Oh iya Tuhan. Apakah engkau mengasihi? Oh iya Tuhan. Nah, dia ngomong gitu, lalu cepat ya bertindak, nggak mikir. Waktu Yesus ditangkap, dia cepat langsung potong telinganya si Maltus. Ya, bertindak tanpa mikir, cepat orangnya ya. Lalu Abraham ini gambaran orang si flekmatik, orang yang tenang, yang sabar, yang slow gitu ya. Nanti kita jelaskan lebih jauh. Si Musa adalah orang melankolik, orang yang sangat detail, perfect maunya gitu. Nah, sekarang kita perlu mengenali ini gimana caranya supaya kita tahu masing-masing kita, dan juga bagaimana sih mengenali teman yang lain. Ini anak-anak muda ini kalau mau cari jodoh, kalau saya ketemu tipe begini, apa sih yang saya buat ke dia supaya dia bisa saya tipu? Sorry ya, supaya dia bisa saya yakinkan gitu maksudnya. Ya, supaya dia mau menerima pinangan saya gitu kan. Ya kan, sebenarnya kan masalah mencari jodoh ini kan ada sedikit tipu-tipunya ya kan. Ya kan, engkaulah cintaku, engkaulah iniku, halah. Ada sedikit tipunya itu ya kan. Hanya engkaulah milikku katanya kan. Oh ya benar, lalu menikahlah mereka. Pas menikah nggak ada, lalu istrinya komplain, mana kok kamu nggak kasih rumah sama saya, kok nggak kasih ini? Itu kan saya sudah bilang dari dulu, hanya kamu milikku, saya nggak punya yang lain. Ya udah, hanya ini yang saya punya. Gitu ya. Ada sedikit tipu-tipu lah anak-anak muda ya. Nah, apa-apalah itu dosa putih ya, dosa putih yang tetap diperhitungkan Tuhan loh, hati-hati ya. Oke, anak muda, sekarang siapkan, siapapun kita, orang tua juga, siapkan kertas dan pulpen. Tolong buat seperti ini dulu di kertasnya masing-masing. Silakan, jangan dilewatkan kesempatan ini. Ya, kalau sama orang lain ini bayar ini, bikin begini. Ya, jangan dilewatkan. Silakan. Sudah siap semua anak muda? Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan sesuai yang disampaikan host, boleh disampaikan di kolom chat, atau mungkin nanti host juga akan memandu langsung. Udah dibuat seperti ini, persis seperti yang tampil di depan ya. Ya, secara cepat saja, nggak usah rapi-rapi, nggak usah pakai penggaris, ya tipikal melankolik, nggak usah harus lurus banget garisnya, nggak usah. Buat aja cepat-cepat. Oke, kalau sudah nanti sambil dibuat ini buat seperti ini nanti ya, sambil. Contoh, ya tadi ada 12 nomor, bikin aja 12 nomor. 12 nomor, lalu kita nanti diminta untuk membaca satu persatu di setiap nomor ya, dan kita membacanya ke samping ya. Jangan dari atas ke bawah, ke samping. Dari nomor 1 ke samping, ada 4 pilihan diberikan ke kita selalu. Tugasnya kita memberi skor ke masing-masing pilihan itu. Misalnya ada pilihan pendengar yang baik, suka mengatur, senang mengerjakan sesuatu dengan akurat, berteman dengan berbagai kalangan gitu ya. Lalu kita akan kasih skor. Ada saya tulis tanda contoh di situ ya. Saya tulis 2. 2 itu apa artinya? Nah, lihat di atas. Berilah 1 ya. Sudah ambil kertas masing-masing ya. Kalau mau tulis identitas boleh, enggak juga boleh. Misalnya nama, umur boleh. Jenis kelamin cukup ditulis pria atau wanita, enggak usah digambar. Tulis saja pria atau wanita, enggak usah digambar. Ya. Lalu tulis 1 jika kalimat yang kita baca itu sama sekali tidak menggambarkan saya. Nah, gitu ya. Pilih skor 1. Misalnya David ya. Dia baca pendengar yang baik. Wah, bukan gue banget ini udah, kata dia. Ya udah kalau gitu bikin skor 1. Ya kan? Bikin skor 1. Baru beri skor 2 jika ada sedikit seperti saya, sedikit. Ya, seperti apa sedikitnya? Ya kita yang tahu itu ya. Lalu beri skor 3 kalau kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak.
agak relatif berimbang. Beri skor 4 kalau hampir semua seperti saya ini, persis hampir seperti saya. Beri 5 kalau wah gue banget nih. Ya, itu anak muda bilang gue banget ini. Kasih skor 5. Di satu nomor, lihat di contoh itu tidak boleh ada skor yang sama. Ya kan kayak yang di contoh saya buat di nomor 1, 2, 4, 3, 5. Tidak boleh ada yang sama. Misalnya 2 untuk pendengar yang baik, suka mengatur juga 2. Tidak boleh, tidak boleh. Atau 5 pendengar yang baik, 5 suka mengatur, tidak boleh. Harus berbeda. Ya, jadi harus ada 4 jenis nama di dalam setiap nomor. Ya, itu contoh yang saya buat, silakan dikerjakan. Ini yang di depan kita ini adalah soal nomor 1 sampai 4. Silakan. Berpikir spontan, jawab yang paling spontan. Ya, jangan pikir sana, pikir sini. Waktunya saya kurangin hanya 7 menit, bukan 10 menit. Untuk 12 soal nanti, hanya 7 menit. Kalau sudah selesai nomor 4, kasih kode aja di kolom chat. Saya bisa pindah ke slide berikut? Belum. Boleh saya Belum. pindah ke... Oh, belum. Belum, Om. Oh, ayo yang cepat. Waduh, saya dipanggil Om. Henry kok si Alvin. Aduh. Sudah belum? Saya pindah ya. Biasanya bapak-bapak yang lama ini sama ibu-ibu terlalu dipikir dan mulai gemetar tangannya. Sudah ya, saya pindah ke nomor 5 sampai 12. Silakan. Jawab yang spontan, jangan dipikir sana sini. Semakin terlalu banyak dipikir, semakin tidak orisinal nanti jawabannya.
Kalau sudah, langsung diikutin saja petunjuk itu. Dijumlahkan skor-skornya dari atas ke bawah. Kalau ada yang minta di situ dikurangi satu saja. Lalu dibuat skor akhirnya. Kalau ada yang minta tambah 2, tambahkan 2. Kalau ada netral berarti tidak diapa-apain. Kalau diminta kurangi 2, ya berarti kurangi 2. Tuliskan skor akhirnya. Sudah dijumlahkan? Sudah? Sudah bisa pindah ke slide berikut? Sudah bisa? Tidak ada jawaban, saya anggap sudah. Ikuti petunjuknya ini ya. Ikuti petunjuknya. Sudah dapat? Yang sudah selesai, tolong tipenya masing-masing ditulis di kolom chat. Misalnya ya yang memenuhi kriteria itu ya, yang skor 40 ke atas. Misalnya ada 2 ya tulis 2, ada 3 ya tulis 3, ada 1 ya tulis 1.
Ada yang mulai boleh menuliskan kolom chat? Atau jangan-jangan ada yang terlewat? Ya, sudah ada satu orang. Claudia, Ide, Jackson, S. Ide itu seorang motivator, negosiator ya. Ide itu negosiator, S itu spesialis. SC, David DC, Ahok lo ya, tipe Ahok. DC, ada lagi. Novianti dari Haleluya S, Linda dari Haleluya SC, Jessica Takaria SC, Edo SD, SD terus ini, walaupun sudah sarjana. Anet DC, satu tipe sama David ya. Maruli Girsang DS, wah DS ini tipe ini Soeharto itu. Ada yang minta nomor 4 dan 12, Bang, boleh lihat nomor 4 dan 12, nih nomor 12. Saudara Ewin DI. 12 sudah ya, nih nomor 4, saya buka. Aldin, SS, SS, kok 2, SS, sekolah sahabat, maksudnya? S atau SC atau apa? Nggak ada SS. Sudah ini yang minta nomor 4, sudah? Siapa lagi? Siapa lagi? Efron, Ide. Siapa lagi? Orang tua kayaknya belum nongol ini ya. Mungkin terlalu lama membacanya. Hurufnya kecil. Lama Kevin, mikirnya. Haflar, Ide. Lama Gimana? mikirnya, Bang. Lama mikirnya. Jadi Lama mikir, ketinggalan takut semua. ini ya. Iya. Orang tua Apa pengamat perlu saja. saya tampilkan ini? Nah, siapa lagi? Kevin Haflar sudah. Terus. Baru berapa ini di antara 62 akun? Nia Chenli, SC. Ini cocok jadi diakones ini. Kevin Haflar, suruh jadi PA aja itu. Gloria, IS. Ini jadi motivator, ini konselor. Cocok ini. Kuliah psikologi aja ya. Gloria, ambil psikologi. Ayu Rahayu dari tadi kepental-pental terus ya. Cindy, CI. Wah, ini mantap ini Cindy. Yang lain lagi. Siapa lagi? YT, CS. Brian, CS. CS itu tipikal perfeksionis dan selalu serius. Ya Brian, selalu serius. Mencari cewek jangan terlalu serius. Jangan selalu cari yang harus perfect ceweknya. CS juga. Medi Mirawati. Hah? Medi Mirawati IS. CS itu orang-orang yang ya itu ya kerja di belakang layar, teknisi-teknisi, accountant, engineer, programmer, yang gitu-gitu ya. Konseptor-konseptor, researcher. Oke. Medi Mirawati IS ini jadi konselor cocok. Jadi ibu pendeta. Ibu pendeta. Ada lagi? Sudah selesai kah? Ibu pendeta Gerald gimana, Bu?
Bang, minta lembar yang terakhir, Bang. Maklum orang tua telah baca. Ini Apa? lembar terakhir dari tadi sudah saya tampilkan. Yang mana? Yang ini? Terus Iya, hasilnya betul. dikasih tahu, bacain. Oh, yang ini. Oh. Sopo mau Oh, Rocky sih? Undang aku mau. Sopo? Ketoke wong Jawa kuwi. Ada lagi, ada lagi. Ini tolong anak-anak muda, kalau ada nama yang ditaksir di sini, coba dicatat, gitu ya. Oh, ini Bu Pendeta Gerald SC, cocok ini, Ibu Pendeta. SC itu Bu Pendeta servis orangnya ya, orangnya servis. Sama, nggak suka jadi apa namanya, nggak suka tampil di depan. Jadi pemain di belakang layar gitulah ya. Medi kalau saya tadi apa? Tadi tetap manusia. Cocok, psikolog cocok. Pak Pendeta sudah hadir? Mantu. Ya, seperti itu. Wah ini. Sorry Pak Elvin, saya baru join, maksudnya tidak bisa mengerjakan, baru sampai jadi minta. Ya, enggak apa-apa Pak Pendeta. Iya, enggak apa-apa. Bang, kalau Rocky Gerung apa? Kalau Pak Pendeta, Ibu Pendeta tipe SC cocok jadi. Kalau Rocky Gerung apa? Rocky Gerung apa? Sudah? Ada lagi biar kita bahas ini? Kalau tidak ada, oke. Kita coba bahas ya. Kita masuk ke tadi kan ada SC, DI, ID, DS, DC, kayak David DC, ada CES kayak Brian, ada SC kayak Ibu Pendeta, macam-macam ya. Lalu ada IS kayak siapa tadi, Saudari Medi, ya. Lalu macam-macam. Nah, D itu adalah orang yang dominan. Orang yang apa namanya dominannya, mendominasi. D tadi D murni itu Saudara Gom-Gom ya. Saudara Gom-Gom Manru, sorry. Anak muda atau sudah menikah nih Gom-Gom? Mana Gom-Gom? Masih cari jodoh, Pak. Muda. Masih cari jodoh. Jadi kalau nggak salah mungkin beliau orang dari Medan ya, orang Batak ya. Iya. Iya, betul. Gom-Gom. Orang Batak, D pula. Biasanya kalau nembak jodoh itu langsung dia, nggak pakai basa-basi. Langsung bilang ke ceweknya, Dek, abang di Jakarta luas, Dek, mau sama abang. Langsung gitu. Ceweknya langsung percaya sama dia. Pas dibawa ke Jakarta, mana Dek? Mana bang tanahnya yang luas? Dibawalah ke tanah itu. Dia pikir tanahnya abang itu, rupanya tanah abang yang di sana. Gitu ya. Nah, D itu dominan, orang yang suka direct ya, to the point, tidak banyak basa-basi ya, kecuali dia lagi butuh orang ya, sorry ilmiah ya, tidak karena si Anu saya jelaskan begini, enggak, kebetulan saya juga enggak kenal banyak, kebetulan masih, jadi saya menjelaskan ilmiah, siapapun orangnya saya akan jelaskan seperti itu ya, jangan ada yang baper ya, kayak tadi afektif konflik ya, karena nggak sependapat sama saya langsung afektif konflik. Jangan panggil lagi tuh Elvin Tobing jadi pembicara apa ya. Oke, lalu D itu ya dominan, mendominasi, direct to the point, decisive, maunya memutuskan, terus nggak mau kalah, gitu ya. Kalau ada mau harus, gitu tuh. Kalau ada maunya itu harus, nggak bisa ditunda itu, harus gimana caranya. Gaya orang dominan. Ya, lalu orang yang ambisi ya, ambisi. Lalu orang yang cepat ngambil keputusan, cepat, berani, risk taker ya, risk taker, dan instinktif, pakai insting dia, pakai naluri, dia main naluri. Analisa perlu, tapi dia tetap percaya sama nalurinya. I, influencer ya, influencer. Tadi banyak juga ya, ada I, tadi ada
ide, IS gitu ya. Kalau IS lebih tenang dibanding ID ya. ID itu lebih tidak terkontrol dibanding IS ya. Kalau ID itu maunya bebas. Kalau IS itu masih bisa dikendalikan. Orang yang suka tipikal mempengaruhi ya, mempengaruhi. Makanya kalau ide itu cocok jadi negosiator ya, negosiator murni, sales, marketing, gitu-gitu ya, PR, lalu yang tukang promosi kalau di gereja yang bikin heboh lah gitu ya, yang bikin acaranya seru gitu. Cepat akrab ya, baru ketemu sama orang berapa menit sudah 7 tahun kenalnya gitu, cepat akrab. Nah, lalu inspiring ya, menginspirasi, interaktif, tahu interaktif kayak Tukul, Arwana, kayak Sule itu kan, kalau mereka lalu dia kan selalu butuh orang yang duduk di belakangnya itu loh, yang duduk di lantai itu kan orang pesanan itu, supaya ada balas-balasan. Kalau tidak jadi ya, interaktif, bicara fleksibel, mudah bergaul, lalu apalagi pelupa ya, nggak suka detail, apa yang direncanakan nggak jadi, yang nggak direncanakan yang jadi, ya gitu gayanya ya, banyak ide gitu, impulsif, bertindak ya kayak si Petrus, bertindak cepat, nggak pikir panjang. Lalu kalau S, steady itu anteng ya, stabil, tenang ya, tenang, slow ya, topi hanyut, udah jauh itu, udah jauh gitu ya. Kebakaran, wah udah 2 kampung kena itu ya, 2 kampung, dia baru kebakaran 2 kampung ya, tembak lama ya. Oke, Abel, Pathfinder, DC. Oke, Ahok punya itu ya, DC. Baru S tadi ya, slow, setia, tipikal setia. Anak-anak muda, kalau mau cari cewek atau cowok yang setia itu loh, yang ada SS-nya itu. Yang suka flirting itu, yang tukang rayu-rayu itu, tebar pesona sana sini itu I itu ya. Tebar pesona sana, tebar pesona sini, I itu. Nah, itu kalau S ini setia orangnya, tapi saking setianya kadang posesif. Ya, ngecek ya antara bentuk perhatian sama posesif, suka sulit bedain kan. Pagi dicek udah makan belum ya, mula-mula pacaran senang diperhatiin, siang dicek lagi udah makan belum, makan apa, lalu sore juga ditanya lagi udah makan apa, sama siapa gitu. Nah, kebetulan pasangannya I dan D. Mula-mula sih memang enak ini kayaknya diperhatikan. Tapi lama-lama ini kok ngontrol banget sih, monitor banget. Itu bedanya. Ya. Setia, sungkan. S itu sungkan. Nggak bisa mengekspresikan ketidaksetujuannya ke orang lain. Nggak enakan gitu ya. Sebenarnya mau bilang nggak setuju, tapi nggak enak ngomongnya. Ya, Ibu Pendeta ya. Kan Ibu Pendeta ini cenderung menjaga perasaan orang. Pak Pendetanya juga kebetulan tipenya sama, nggak perlu dites juga, udah tahu lah Pak Pendetanya tipenya sama ya, dari intonasinya aja tadi sudah terlihat. Pak Pendeta juga tipe S, jadi agak sungkan gitu ya, nggak mau langsung nggak mau langsung begitu. Kalaupun ada orang salah, nggak langsung bilang kamu salah, nggak, saudara kalau bisa jangan begitu, gitu ngomongnya. Kalau D, kalau salah gitu ya. Kalau C ini orang yang detail, perfeksionis, semua harus perfect, harus terencana, harus well prepare, harus apa lagi, harus benar ya. Kalau meriksa tulisan titik, koma, huruf besar itu diperiksa semua, itu kalau C. Ini contoh-contoh bendahara gereja lah ini kan, ya contoh-contoh bendahara ini cocok ini. Kalau S itu tadi yang diakon, BWA, itu cocok itu ya, cocok. Nah, kalau C ini orangnya apalagi komit ya, dia kalau sudah terima tugas dia komit. Makanya orang-orang C itu selalu lihat ekspresinya Saudara Brian, serius. Wah, serius dia serius. Kalau dia berhubungan misalnya mendekati cewek, dia maunya serius. Langsung serius nih. Itu. Dan yang ditembak itu pun dia sudah harus pikir-pikir, ini harus yang begini, harus yang begini, harus yang begini. Kalau ini saya deketin resikonya ini, semua dihitung, ada semua. Lalu pas dihitung resikonya lah, ternyata milih cewek semua beresiko, akhirnya nggak jadi nikah. Repot juga. Jangan gitu ya Saudara Brian ya. Ya, tipikal perfeksionis nanti
terlalu milih, terlalu tua nanti nikahnya, nggak enak ya. Kehilangan, kalau bisa cowok-cowok nikah lah umur 26 tahun ya, 27, supaya sempat punya waktu lama sama anak-anak. Jangan sampai 30-an masih juga fungsi irigasi terus ya, sayang banget tuh. Ya. Tuh ya, jadi C, ini orangnya serius, selalu komit, apalagi cemas ya, cemas. Penyakitnya orang C itu apa? Sakit mah, banyak kena asam lambung. Ya, banyak kena asam lambung. Ya, Ibu Pendeta ini juga kayaknya kena asam lambung ini ya. Saya sih menduga ada asam lambungnya nih Ibu Pendeta. Apalagi kalau gerejanya udah mulai konflik, aduh, Pak Pendetanya juga lembut, Ibu Pendetanya begitu, aduh, stres, sama-sama sakit mah, obatnya sama, ngirit ya Pak Pendeta. Datang ke satu dokter dapat satu obat bagi 2, kan enak gitu ya. Nah, karena jenis ini sama gitu ya. Nah ini ya, orang-orang C itu cemas gitu ya. Lalu kalau nggak cocok sama kualitas kerjanya dia maaf ya, agak keluar C yang berikut nggak enak, ada cerewetnya gitu loh. Cerewetnya itu ngomongnya gitu. Nggak kasar sih, tapi gitu. Kalau yang kasar itu D. Ya, kalau D itu ngomongnya to the point, maaf nih. Kalau mau ngomong goblok, ya keluarnya goblok gitu. Kalau dia mau menilai orang, kamu kok goblok sih? Ya keluarnya goblok gitu. Kalau S itu jaga perasaan dia. Ya jangan gitu saudara. Besok-besok ya kalau bisa diulang lah. Nah, gitu ya ngomongnya. Itu agak-agak lembut. Kalau C sopan. Nggak kasar, tapi nyelekit. Orang Jawa bilang nyelekit. Iya Mas, enggak apa-apa. Kamu kayaknya kurang lama sekolahnya. Itu kan sama aja kan mau ngomong, kamu goblok juga gitu kan. Kamu kayaknya sekolahnya kurang lama ini. Itu sama aja sebenarnya pesannya gitu loh. Kalau D ya langsung to the point. Kalau I, oke men, nggak apa-apa men. Besok diperbaikin men. Nah kan biasa I ya, penyemangat gitu kan. Itu gayanya I. Nah itu ini masing-masing ya. Coba kita lihat detailnya lah. Kita lihat detail di sini ya. Kita lihat detail nih. Nanti kalau ada yang mau materi ini saya kasih lah, nggak apa-apa, saya kasih nanti ya. Biar bisa dipakai ini, biar bisa dipakai yang cowok-cowok paling tidak bisa lebih mudah dapat jodoh lah kan, walaupun ada campur-campur bumbu-bumbu lah sedikit, ya kan, nggak sama lah kayak pelamar kerja, nggak ada yang jujur banget ya, pasti ada tambahan bumbu di CV-nya kan. Nah jadi ini ya, coba diperhatikan ya, contoh ini D itu orangnya orientasi hasil ya. Result oriented, tidak sabar dia sama proses itu. Terserah lu mau gimana, pokoknya hasilnya gini. Itu gayanya D. Ya nggak, saudara Gom-Gom? Mana saudara Gom-Gom? Tadi D sama kalau David masih ada imbang dengan proses. Mana tadi saudara Gom-Gom yang D murni itu? Kalau D murni lihat itu contoh di atas itu ya. Contoh-contoh tokoh D. Habib Rizik, ya kan? Jose Mourinho, Prabowo, Margaret Thatcher, nama-nama besar ini, Donald Trump, terus Hitler, Napoleon Bonaparte, pokoknya yang kejam-kejam itulah. Sorry ya, pokoknya yang punya power untuk membinasakan orang itu ya. Itu orang-orang D itu powernya memang kuat, memang berani. Ya, profil-profil pengacara gitu ya. Orang Batak kayaknya banyak D nih ya, pengacara sama supir Metro Mini. Itu banyak itu D-nya itu. Ya, berani berdebat gitu. Nih, jadi ya orangnya direct, banyak menuntut. Kelemahannya apa itu? Lihat ya nanti ya yang di dalam kurung itu kelemahannya. Agak suka menuntut. Wah, maunya begini. Tapi nanti orang yang kerja, gitu tuh. Biasanya D. Tapi D itu dari semua ini, D itu yang paling banyak tampil sebagai pemimpin. Lihat ini dari contoh-contoh ini yang saya buat, mana pemimpin-pemimpin yang terkenal? Itu yang di D itu kan. Itu pemimpin-pemimpin yang terkenal itu di D. Kenapa? Pemimpin itu adalah pemimpin yang berani ambil risiko. C itu adalah risk calculator. Ya, kalau D itu risk taker, ya, yang pengambil risiko. C itu adalah risk calculator. David itu DC itu komplit dia. Dihitung risikonya, dia ambil. Kalau menurut dia enggak sesuai analisanya enggak jalan dia. Tapi sering dia lebih mengedepankan analisa sudah ada, kurang-kurang sedikit, eksekusi. Gitu gayanya Ahok lah pokoknya, gaya Ahok ya. Tegas, nggak bisa ditipu. Kenapa? Orang C itu bicaranya data. Ya, bicaranya data. Makanya Ahok sulit nipu Ahok. Ya kan? Waktu mau di ini DPRD sulit, langsung keluar D-nya. Pemahaman nenek lu. Itu D itu gayanya D. Ya kan? Yang pakai langsung nenek lu. Itu gayanya D. Sama kayak Habib Rizik kan. Habib Rizik kan sama intonasinya.
beda-beda tipis aja, hanya beda keyakinan aja kan Habib Rizik sama Ahok, sehingga beda jalur, gitu aja. Kan? Tapi sebenarnya sifat dasarnya itu ada sama. Ya, ada sama. Soeharto itu juga orang dominan, tapi Soeharto tipikalnya DS gitu ya. Siapa lagi? Kalau yang tokoh-tokoh dunia ini ya, Margaret Thatcher itu ya, yang saya tambahkan tadi, ada yang Hitler, Napoleon Bonaparte, pokoknya jenderal-jenderal perang dunia itu orang-orang dominan itu. Jenderal yang bukan dominan itu SBY. SBY itu SC. Makanya lama ngambil keputusan. S itu kan harus jaga perasaan. Enak nggak sama ini, enak nggak sama sana, enak nggak sama yang ini, kelamaan. Ya, api udah berkembang kemana-mana. Lalu dia tiba-tiba ambil keputusan, udah nggak pas lagi waktunya. Itu aja problemnya. Ya masing-masing ada plus minusnya, nanti saya jelaskan. Ya lihat itu, yang di luar lingkaran itu semua plus-plusnya itu. Tapi yang di dalam itulah minus-minus. Orangnya antusias ya, semangat kalau ngomong, selalu menyemangati orang gitu kan ya. Impresif, tahu impresif ya. Dia selalu memberi mudah terkesan dan memberi penghargaan ke orang. Ekspresif, gaya komunikasinya apa? Selling. Gaya selling itu apa ya? Menjual, ya gaya menjual. Kalau orang ngomong itu kan ini semoga terlihat nih. Ini kan sebenarnya hanya air mineral biasa. Tapi kalau orang yang menjelaskan, kita terkesima, tunduk-tunduk, mengangguk-ngangguk, seolah-olah 17 manfaatnya. Lalu kita beli, pas kita minum, alah sama aja rupanya, gitu loh. Tapi kita sebab diyakinkan sama si I tadi itu, gitu. Itu kelebihannya di situ tuh ya, bernego-nego gitu ya. Lalu apa yang ditakutkan? Apa yang ditakutkan? Kalau dikucilkan. Nah, jadi kalau mau membuat orang I itu menyingkir dari kita, gampang kucilin aja gitu. Ya, ini kalau kita menguasai alat ini saya kebetulan konsultan human resource di perusahaan, saya main-mainkan alat ini aja. Gimana caranya membuat karyawan supaya resign baik-baik ya? Orang yang nggak produktif kita bikin resign, bisa kita mainkan di sini. Ya, gimana caranya yang ini nih supaya resign ini? Bisa kita mainkan, kita kondisikan itu bisa ya pakai ini. Lalu orang S yang tadi ya, yang tenang, jangan ada perubahan mendadak, sifatnya kekeluargaan. Pak Pendeta ini selalu membawa semangat kekeluargaan di Jemaat Cenli. Ya Pak Pendeta Gerald, walaupun saya sudah lama Pendeta di Haleluya siapa? Boleh tahukah saya? Saya nggak fair nanti kok hanya Pak Pendeta Gerald saja yang saya sapa. Hadirkah Pak Pendeta dari Haleluya? Hadirkah? Kayaknya tadi ada, Bang. Oh, ada pendeta muda Edo. Oke, Edo. Ada pendeta Edo. Ya, saya belum lihat tadi apa tipenya pendeta Edo. Dan kalau saya sih ke pendeta Gerald, saya hanya lihat ekspresi wajah yang saya kan mengasih tes, tapi ekspresi wajah dengan intonasi bicara saya analisa beliau. Itu saja. Ya, orang S itu kan kebapaan ya, kebapaan. Kalau perempuan wajah keibuan, betis kesebelasan gitu ya. Wajah keibuan, betis kesebelasan. Jadi kalau kita ketemu sama orang S itu kayak ada pesan come to mama seperti gitu ya. Pokoknya bawaannya curhat aja kalau mau ketemu dia gitu loh. Bawaannya curhat itu kalau sama orang S. Gitu. Kalau sama I, mau sama orang I bawaannya mau main aja. Mau mau foya-foya aja, itu bawaannya orang I. Kalau itu kan having fun terus ya, nggak ada susah hidupnya. Tapi dia yang tahu ya, dia dan Tuhan yang tahu persoalannya gitu kan. Tapi sebenarnya banyak juga persoalannya, hanya dibawa gembira aja. Kalau S ini tenang, sensitif, jaga perasaan orang, nggak sungkan menolak, yang gitu-gitulah ya. Sungkan menolak, pokoknya profil-profil orang sabar ya, saking sabarnya kadang sering dibully gitu ya. Kalau di kantor kan orang S yang pulang paling belakangan dari kantor kan, yang pulang duluan itu I dan D itu ya, dikerjakan ini itu lalu dikasih S yang ngerjain sama C gitu kan. Dia karena apa? Karena terlalu detail, takut salah. Kalau S lamanya dia pulang kerja karena apa? Kebanyakan terima kerjaan orang karena nggak bisa nolak. Nah, itu bedanya. Kalau I semua kerjaan orang diterima, habis itu dikasih ke orang S. Nah, gitu gayanya I. Lalu pas kerjanya udah selesai, I yang ngaku-ngaku di depan orang, oh ya kita sudah buat begini, dia klaim itu kerjaan dia. Itu hebatnya I, makanya itu juga terkenal gitu ya. Itu hebatnya C dan S yang capek gitu kan.
yang terkenal D dan I. Biasa di gereja juga begitu. Yang kerja beneran itu kan yang diakon, yang baik-baik, yang kerja diam-diam, yang nggak suka show gitu ya. Dia melawat ke sana, nggak perlu kirim foto lah di grup bahwa dia udah melawat. Tapi kalau yang tipikal D dan ada I-nya nih, baru melawat satu kesannya udah melawat ke 70 orang kan gitu ceritanya. Nah, ini sambil nyindir gitu ya, biar ada pertobatan lah gitu. Masa nggak ada pertobatan gitu kan? Sambil nyindir halus pakai ilmiah gitu lah. Kalau mau dibantah, bantahlah secara ilmiah gitu ya. Jangan pakai perasaan. Kita kan kognitif konflik. Jangan afektif konflik lah ya. Gitu. Ini enaknya ya, ini sayangnya kita online. Kalau virtual kita buat lebih heboh ini kita bikin ya. Baru yang C itu tampak serius. Mikir terus. Tidur sama bangun tidur sama makan mikir terus, ya kan? Makan pun mikirin kerjaan, mikirin kerjaan. Yang ada C-nya itu serius, lebih mengkerut itu dahinya, dan tatapan matanya terlihat menganalisa terus, gitu ya, menganalisa. Nah, gitu kalau C serius, karena orang C adalah orang yang komit, orang yang komit. Kalau dia sanggup tugas, dia gitu. Tapi kalau dia sanggup, dia terima. Dan orang C itu hanya percaya kepada apa? Yang tertulis. Ya, right. Jadi yang biru-biru itu, tell, sell, listen, write, itu gaya komunikasinya. Kalau S, gaya komunikasinya apa? Good listen. Ya, makanya Pak Pendeta, Ibu Pendeta, kan banyak dengar masalah dari anggota ini, kan anggota awam ini kan banyak, Pak. Dan banyak bikin masalah gitu kan, banyak bikin masalah gitu. Lalu cerita ke pendeta, oh ya, lalu pendetanya bilang baiklah. Oke, orangnya, saya tegur lah, gitu kayaknya deh. Nggak boleh dia begitu, harus ditegur itu. Itu gaya pendeta yang D. Kalau S, baiklah Bu, sabarlah ya Bu ya. Ya masing-masing orang begitu. Kita berdoa lah. Nanti ya kita semoga Roh Kudus menyentuh. Itu gayanya S. Kalau C, di mana kejadiannya itu? Kapan itu? Saat itu sama siapa? Detail banget pertanyaannya. Kapan? Hari apa? Hari apa? Ya, persisnya sama apa yang dia bilang. Itu C. Ya kan researcher ya. Diteliti detail, jalan ceritanya dia harus tahu. Gitu. Kalau I, misalnya pendetanya I, datang anggotanya bercerita, ya pendeta gini-gini. Oh, oke. Oke, nanti belum selesai cerita anggotanya, udah pendetanya yang cerita terus. Karena I suka cerita, gitu ya. Jadi, tapi kalau pendeta Gerald ini tipikal S, kebapaan sekali. Melihat ekspresi beliau saja kita rasanya pingin cerita ya langsung ya. Dan beliau tidak jawab apa-apa, selesai masalah kita. Kan gitu kan hebatnya konselor, ya sama kayak psikolog juga gitu. Kalian yang punya masalah, kami hanya ngangguk-ngangguk, selesai kami dibayar. Itu enaknya. Ya, kami dibayar hanya ngangguk-ngangguk, nggak ngasih solusi apa-apa, pulang selesai sendiri. Nah, ini ya kira-kira. Jadi kalau misalnya D itu kalau ini anak-anak muda. Kalau pemimpin D misalnya positifnya banyak. Visioner. Banyak rencana-rencana yang menantang. Gitu kalau orang D. Ya banyak rencana-rencana yang menantang. Kalau I, ya I, kita dibuat apa biasanya? Kalau I ini kan kita dibuat fun. Jadi suasana di ini lebih rileks, lebih santai, lebih membahas apapun tidak mau terlalu tegang-tegang leher dalam berdiskusi gitu. Kalau S, menjaga suasana kekeluargaan. Kalau C, pemimpin C, menjaga efisiensi biaya. Supaya biaya jangan banyak keluar. Itu jago itu. C itu kan jagonya ya tipikal-tipikal bendahara, accountant, programmer yang gitu-gitu ya. Lalu coba kita teruskan lagi. Kalau Yesus itu sendiri ketika di dunia saya katakan ya, perhatikan bahasa saya. Ketika di dunia Yesus lebih banyak menampilkan kepribadian tipe S, lebih banyak. Karena apa? Sesuai dengan misinya. Misi Yesus adalah service and salvation. Sacrifice, berkorban, ya. Ya, secure membawa keamanan dan save membawa keselamatan, ya, salvation. Jadi Yesus memang lebih banyak ke situ. Ya, service and salvation, ya, sacrifice. Sisanya adalah dia menggunakan sedikit kemampuannya I dalam hal teaching, ya. Dalam hal teaching, mengajar pengajar yang paling enak itu adalah tipikal I ya, menggunakan ilustrasi, tahu situasi,
tahu dia kapan, oh ini sudah lapar, jangan saya teruskan khotbah ini, ayo makan dulu gitu ya. Kadang-kala kan ada pengkhotbah, udahlah khotbahnya nggak enak, panjang pula, ya kan, panjang pula, lalu anggotanya tidur, ditegur dari depan, bangun sebentar, dia lanjutkan lagi khotbahnya yang panjang ini, tidur lagi anggotanya, tegur lagi, bangun sebentar, gitu-gitu terus ya. Tapi kalau Yesus sangat bijak sekali membaca situasi dalam hal teaching ya. Lalu apalagi ya, ini nanti silakan dipelajari ya, rekan-rekan orang muda. Saya kira orang tua juga bolehlah ini dijadikan referensi juga, terutama para pemimpin-pemimpin, supaya gimana sih saya menghadapi si Anu itu yang tipikalnya begini ya. Cara mengenalinya dulu, cara mengenalinya si D itu oh orangnya begini. Ya contoh tadi tadi waktu pendeta, kenapa saya berani bilang pendeta itu tipikal S? Tenang, bicaranya diatur, tatapan matanya teduh, ya kan, penampilan tidak mencolok. Orang S itu milih warna yang agak-agak aman aja, ya, nggak berani yang ngejreng-ngejreng gitu ya, yang aman-aman lah, hitam, abu-abu, coklat, ya putar-putar. Kalaupun merah hati, yang gitu, nggak yang merah cabe kan gitu ya. Kalau C ya senyamannya dia aja, kadang nyentrik, kadang gimana gitu ya. Kalau I itu agak, kalau secara penampilan dia up to date ya, lebih trendy penampilan. Kalau D necis dia, necis banget. Dia sangat, contoh biasanya kalau di gereja itu yang harus pakai jas, harus pakai begini, itu biasanya orang D dan C itu yang suka begitu. Harus pakai jas kalau tampil di depan, nggak boleh yang begini, itu ya. Ini nanti dipelajarin anak-anak muda ya, saya kasih aja karena kalau saya jelaskan semua, ini pelatihan begini biasanya saya minimum 2 hari soalnya. Ya, minimum 2 hari ini. Jadi dalam 1,5 jam saya jelaskan, yang orang Bali nanti protes. Sudah setengah jam berapa di sana soalnya kan? Ya ini masing-masing tipenya ada di situ. Lalu ini ya terus ada tipikal tadi sorry mana ini? Ide tadi ada ide ya, negosiator ya. Tapi ide tadi itu siapa itu ya? Ide ya teman-teman yang ide, kalian punya ambisi, tapi ambisinya itu kalian ketika punya ambisi, punya target hidup, kelemahannya adalah tipikal ide tidak konsisten dengan tujuan itu. Panas-panas teh ayam. Itu yang saya mau kasih tahu. Ya siapa tadi? Adik-adik ada anak-anak gadis tadi beberapa itu. Ya ide. Ya kalau punya tujuan, ya tujuan nggak punya ambisi, nggak konsisten. Kalaupun ngototnya setelah mendekati deadline. Nah itu ya, setelah mendekati deadline. Ide menunda, ya suka menunda. Teman-teman yang ada I-nya itu, kelemahannya apa? Suka menunda. Ya suka menunda, Allah gampang lah. Pakai besi, ntar aja dah, masih bisa besok. Nah gitu kan. Nah, mendekati deadline baru, heboh gitu ya. Nah, sistem kebut semalam. Ya ini beberapa tipe yang silakan dipelajari nanti. Lalu ini juga, ini tadi CS ya, perfeksionis. Ini Ibu Pendeta tadi SC peacemaker ya kan. Yang membawa suasana keluargaan. Tapi kalau orang S, kelemahannya apa? Mungkin ya maaf ini Pak Pendeta, syukur-syukurlah di gereja kita tidak usah ada masalah. Karena kalau ada masalah, persoalan bagi Pak Pendeta Gerald ada Pak Pendeta sulit untuk tegas. Itu aja sulitnya. Jadi makanya diusahakan supaya apa? Kita stabil semua. Makanya kalau S itu istilahnya itu stabilizer ya, pemimpin-pemimpin stabilizer yang menstabilkan kondisi yang tadinya konflik, misalnya ada potensi konflik, dikirimlah pemimpin yang S yang untuk meneduhkan gitu ya. Lalu ini nanti pelajarin. Kalau D ketemu D, dia lebih cocok sebagai teman kerja atau sebagai hubungan teman atau hubungan teman kerja gitu ya. Perhatikan. D itu teman kerja cocoknya sama S. Kenapa? Iya, S-nya yang dibully kan. S-nya terus yang melayani si D. Tapi kalau sebagai teman nggak cocok, kasihan S-nya. Ya, kasihan S. Nah, S ketemu C cocok itu. Kalau dalam hal kerja setipikal itu, ya. Perbedaannya satu aja. Kalau C itu sangat concern di detail, kalau S sangat concern di urutan, sequence, ya, di sequence. Itu aja perbedaan mereka. I ketemu I, ya sebagai teman cocok, sebagai rekan kerja cocok, tapi kerjaan banyak nggak jadi. I ketemu I, iya banyak nggak jadi itu.
Tapi mereka nggak banyak stres. Ya, C ketemu C, oke. Yang paling nggak cocok itu lihat itu. I ketemu C itu, wah stres itu. Ya, I ketemu C, ya stres. Lalu nanti biasanya nanya, ini nih, apa enak nggak enaknya kalau dijadiin pacar nih, gitu ya. Enaknya jadiin pacar kalau tipe D, pantang menyerah orangnya. Ambisi memberikan yang terbaik. Cowok-cowok D itu, David itu dia mau menikah kalau dia pastikan dulu. Pokoknya saya harus punya kerjaan mapan, punya ini, gitu. Ya. Nah, lalu orang-orang D itu jangan salah, terlihat keras tapi sebenarnya dia adalah berhati lembut, pelindung sekali. Ya, lihat istrinya itu dilindungin ya. Nggak enaknya apa? Mau menang sendiri, emosional. Ya, menghadapin orang D, ketika keluar emosionalnya jangan diladenin. Dijawab-jawab dia makin naik. Diemin aja sampai capek sendiri, keluar semua pelurunya, habis itu dia sendiri nanti yang nyari, yang ngajak berdamai. Apalagi I itu juga begitu, I itu nggak suka ribut-ribut. I enaknya apa? Bawaannya fun, ya, suka memotivasi, luwes, penolong. Nggak enaknya apa? Mudah bosanan, flirting ya, suka flirting, tau flirting kan? Rayu sana, rayu sini, tebar pesona ke sana, tebar pesona ke sini. Iya kalau ada pesonanya, ya kan? Baru kurang merencanakan masa depan ya. Karena apa? I itu kan mengalirlah, lebih baik mengalir gitu aja ya. S itu enaknya apa? Sabar, ngayomi, tenang, servis habis pokoknya ya. Setia. Nggak enaknya apa? Nggak bisa tegas, kurang berani memutuskan, cenderung posesif ya. Suami istri juga berlaku loh ini. Ya, berlaku ini. Tadi karena konteks orang muda saya katakan pacar ya. Tapi suami istri juga berlaku seperti ini. Kalau C apa? Serius ya. Hubungannya serius. Merencanakan masa depan, ya, merencanakan masa depan, perencanaan keuangan, ini, itu, itu langsung itu. Biasanya langsung mikirin asuransi, mikirin ini, mikirin itu. Kalau iya, nanti dulu lah asuransi, makan dulu kita, habis gaji, mana kita makan dulu lah makan. Ya, I itu adalah orang yang menikmati hidup, gitu, orang yang menikmati hidup. Kalau C itu nanti dia menikmati hidup, pas mau pensiun, baru menikmati hidup. Kalau itu dia nikmatin terus hidup. Nah, di akhir dia mulai susah karena nggak ada perencanaan. Ya nggak enaknya apa? Kaku, C ya, terlalu serius, ya having fun. Pacaran sama orang C itu siap-siap aja ngobrol serius, ngobrol ilmiah, ngobrol kerjaan, ya ngobrol pokoknya yang serius-serius gitu ya. Makan pisang goreng pun dianalisa ini kandungan lemaknya itu sekian, ininya sekian, halah, pacaran makan pisang goreng bahas kandungan lemak, ya nggak usah dulu lah, ya gitu. Ini kira-kira ya, lalu apa lagi? Nah ini beberapa rekomendasi ya, contoh-contoh. Tapi ini pun tergantung situasi ya, tergantung situasi. Kalau misalnya gereja kita membutuhkan target-target yang katakanlah target menantang, misalnya pembangunan gereja, target jiwa yang banyak, ya kita mungkin cocok untuk ketua yang D. Tapi kalau membutuhkan yang supaya menjaga kestabilan situasi, kita butuh orang S atau orang I, lebih ke situ ya. Lalu I itu pemimpin PA, Pathfinder, Pelmas, pemimpin musik yang melibatkan ini banyak ketemu sama orang dan sering tampil gitu ya. Lalu S itu yang melayani lah ya, pemain-pemain di belakang layar ya, sekretari, diakon-diakones lah yang paling melekat sama mereka ya, karena servis ya, diakon-diakones, BWA, penata layanan, Pelmas juga cocok, Pelmas ya, Pelmas juga cocok. Lalu C, bendahara, sekretaris, roh nubuat. Kenapa roh nubuat? Iya, orang C yang suka menerangkan tahun sekian dekrit raja ini, lalu 70 tahun berikut sesuai dengan nubuatan. Nah, itu dia ya. Ya, itu orang-orang C yang menguasai begitu. Ya 1260 petang dan pagi dihitung dari tahun sekian sampai tanggal sekian, tahun ini dulu kaisarnya ini, isi dekritnya nih. Itu orang-orang C yang suka menguasai detail-detail begitu, ahli-ahli sejarah lah ya, ahli sejarah. Makanya kalau suami istri juga gitu. Kalau ada pasangan kita yang ahli sejarah, kesalahan kita 10 tahun yang lalu pun bisa dijejerkan semua, semua ahli sejarah kan, semua bisa dirunut itu. Ya, itu hebatnya ya. Masing-masing ada plus minusnya, masing-masing.
Tidak ada satu tipe kepribadian manapun yang sempurna ya, semua ada kelebihan kekurangan ya. Oleh karena itu hendaklah kita apa? Saling menguatkan, encourage one another ya. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Perbedaan tidak untuk dipertentangkan tetapi untuk saling melengkapi. Bayangkan kalau satu gereja tipe S semua. Aduh, nggak ada perubahan apa-apa itu gereja. Kalau I semua main terus. Kalau D semua berdebat terus nanti isinya. Gitu. Kalau C ngomongin efisiensi biaya terus nggak ada variasinya. Justru karena ada perbedaan masing-masing, maka saling melengkapi. Itulah saya kira ya. Dan terlebih dari itu saya perlu sampaikan yang tadi ya, tidak ada kepribadian yang lebih baik dari satu yang lain, tapi ada satu nasihat yang sangat baik. Kalaupun kita mau berusaha menjadi orang yang benar dan yang baik, Ellen G. White mengatakan apa? Engkau boleh bersifat keras dan kritis terhadap tabiatmu sendiri, sekehendak hatimu. Ya silakan ya. Yang D punya prinsip kuat terhadap prinsipnya, yang C punya prinsip kuat sebagai orang yang harus komit, yang harus disiplin, harus yang begini, yang begini, yang begini. S punya komit, misalnya harus melayanilah kita, harus begini, harus perhatikan semua anggota kita dan segala macam misalnya gitu ya. Tapi apa? Tetapi berlakulah manis budi, berbelas kasihan, dan hormat terhadap orang lain. Silakan mau pasang standar apapun ke diri sendiri, sesuka hati silakan. Tapi memperlakukan orang lain yang tidak sesuai standar kita, apa dikatakan? Berlakulah manis budi, berbelas kasihan, dan hormat terhadap orang lain. Baik, saya kira itu dulu. Hari ini saya sudah bicara 6 jam, karena ada di 3 tempat. Saya sudah capek rasanya. Silakan kalau masih ada pertanyaan mungkin, atau ada pendapat-pendapat, boleh saja. Saya masih terbuka untuk menjawab selama waktu disediakan. Silakan. Baik, terima kasih. Saya panggilnya Bang Elvin aja ya. Terima kasih Bang Elvin untuk penjelasan yang luar biasa ini untuk tentang belajar mengenal diri sendiri ya. Dengan tadi ada beberapa kepribadian, itu juga bisa kita jadikan pedoman di dalam belajar tentang orang lain juga. Dan saya yakin juga banyak pertanyaan dari kita. Namun karena mungkin waktu juga udah mau mendekati tutup sahabat ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa mau chat dulu atau dikumpulkan ke ketua PA-nya, karena kita akan mendengarkan renungan dulu, baru habis itu nanti kalau masih sempat kita akan coba untuk tanya jawab. Namun sekarang kita karena udah mau tutup sahabat juga, kita akan mendengarkan dahulu renungan tutup sahabat yang akan dibawakan oleh Bang Maruli Kirsang. Untuk Bang Maruli ada di sini? Ya, ada. Baik. Ya, Bang Maruli, silakan Bang. Selamat sahabat bagi kita semua. Kedengar ya suara saya? Ya, terdengar. Ya, ini kebetulan dalam perjalanan pulang dari mengunjungi orang tua tadi. Jadi ini on the way ke Bogor. Jadi sedang berhenti di rest area. Tadi kami simak, saya dan istri sebenarnya tadi itu Bang Elvin, saya panggil abang atau bapak ya, tapi biar lebih dekat antara bapak dan abang. Itu sebenarnya tadi punya istri saya tadi itu. Cuman dia nggak rubah namanya. Sorry. Nggak apa-apa. Habis pakai nama saya tadi. Tapi kami sangat menyimak. Wah, itu luar biasa pelajaran yang kita dapat. Dan memang saya udah hubungi untuk bawa renungan PA, renungan tutup sahabat, dan saya coba selaraskan ya pelajaran yang sudah kita dapatkan yang dibawakan oleh Bang Elvin. Wah, itu luar biasa. Jadi untuk sebagai renungan bagi kita tutup sahabat, nah saya juga bawa pelajaran, ya ini salah satu entrepreneurial skill yang harus dimiliki oleh orang Advent nih. Tadi Bang Elvin sudah membahas beberapa orang Advent harus miliki ya, harus punya punya komunikasi ya. Apapun itu kita harus punya komunikasi yang baik ya. Itu salah satu komunikasi skill ya. Jadi keahlian berkomunikasi itu orang Advent harus punya. Nah, itulah yang saya mau bawakan renungannya pada tutup sahabat ini. Saya ambil dari ayat intinya dari Roma 12 ayat 21. Nah, tetapi renungan panjangnya itu adalah dari ayat 9 sampai 21, tapi ayat intinya di ayat 21. Roma 12 ayat 21 berbunyi,
janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Ya, ini adalah salah satu interpersonal skill yang harus dimiliki orang Advent. Ya, bagaimana kita bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Oleh karena itu, coba kita pelajari lebih detail. Kita baca dari ayat yang paling dari atas, ya, dari ayat 9. Inilah nasihat bagi kita untuk renungan kita tutup Sabat ini. Dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan mengasihilah dengan orang yang menangis. Maksudnya, menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah dianggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Kita kembali kepada ayat inti kita. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, untuk ini saya mungkin sedikit bersaksi. Ini saya pernah alami sebagai renungan bagi kita. Jadi tahun 2013, saya bekerja di satu perusahaan, kebetulan karena Bang Elvin bidang bagaimana mengembangkan interpersonal skill, ya, orang-orang yang bekerja di perusahaan. Nah, jadi inilah yang saya terapkan dalam hidup saya. Jadi waktu itu saya kebetulan kebetulan kerja di konsultan IT. Nah, saya banyak bermain di proyek lah, ya, tender-tender IT. Dan pimpinan perusahaan saya, ya mohon maaf ya, saya harus terus terang aja, saya tidak menyebut nama. Ya seringkali kita bermain duit di sana, ya, di dalam proyek ini. Nah, pimpinan saya waktu itu, setiap saya ada proyek, dia pasti minta costing sheet-nya ke saya. Coba costing sheet-nya ke sini. Gitu ya. Artinya dia mau lihat berapa sih keuntungannya gitu ya. Kalau keuntungan itu agak besar, dia akan coba mainkan lah itu ya. Dia coba mainkan untuk menjadi keuntungan pribadi. Padahal yang ngerjain proyek adalah saya, gitu ya. Nah, sering kali terjadi seperti itu, dan itu hati nurani saya ya tidak nyaman lah ya gitu. Suatu kali ini kejadian, dia sudah coba mainkan di situ, lalu teman-teman saya yang lain channel, ya, kita di perusahaan itu ada namanya channel. Wah, kalau begini jadinya dia udah kurangi margin, kita nggak dapat komisi dong, jadi begitu ya. Wah, jadi gimana saya bilang? Enggak, lo ngomonglah baik-baik sama pimpinan ya, sama pimpinan tersebut. Maksudnya kalaupun dia mau coba cut itu marginnya, ya paling tidak direcognize lah, kita tetap ada dapat komisi lah, gitu ya. Ya oke, saya bilang saya coba ngomong deh, gitu ya. Karena bagaimanapun itu hak kita, yang ngerjain proyek itu kan kita, gitu ya. Dia karena pimpinan tiba-tiba aja nge-cut gitu ya marginnya. Ya udah, akhirnya saya pikir, saya coba beranikan ngomong, ya selain kepentingan saya, kepentingan teman-teman juga, gitu. Akhirnya saya menghadap, Pak, saya bilang, ini untuk proyek ini, kok jadi tergerus ya marginnya. Walau ya dia bilang, wah itu saya alihkan karena saya udah nego sini, ya saya butuhlah dana untuk bernego di sini. Makanya saya coba alokasikan. Gitu. Akhirnya saya bilang, oke, kalau memang begitu, tapi bisa nggak direcognize gitu ya. Maksudnya itu dihargai supaya kita tetap dikasih komisi. Tiba-tiba dia tunjuk muka saya, dia bilang, kau
kerja dulu yang benar, jangan langsung minta-minta komisi. Wah, itu sejujurnya kalau saya bukan orang Advent mungkin saya udah gampar itu mukanya karena emosi ya gitu ya. Nah, tetapi ya puji Tuhan karena inilah saya senangnya mengenal kebenaran dan beribadah bersama umat-umat Tuhan yang selalu mengingatkan kita bahwa kita punya jati diri ya. Kita adalah umat-umat Tuhan. Saya udah emosi banget memang ketika dia tunjuk muka saya, tapi saya coba untuk tenang. Lalu saya mundur pelan-pelan dari hadapannya dia dan saya pergi dan saya bilang ke teman-teman, sorry. Ini saya udah emosi banget. Wah, daripada masalah ke berikutnya, kalau gitu saya lebih baik mundur dari perusahaan ini daripada menghadapi seperti ini. Singkat cerita, saya resign. Saya ajukan surat pengunduran diri, dan kebetulan karena memang saya sudah ada opportunity juga di perusahaan yang lain. Gitu ya, karena tidak tepat juga kalau bekerja seperti itu. Nah, saya mungkin singkat ceritanya adalah, saya sudah udah tanda tangan kontrak di perusahaan lain, dan di sini saya mengundurkan diri. Dan orang-orang sudah banyak yang tahu bahwa hubungan kami tidak baik. Tetapi di akhir daripada saya akan bekerja di perusahaan ini, tiba-tiba bos saya ini, pimpinan saya ini datang ke saya, mau coba counter offer saya, dibilang boleh nggak kamu nggak jadi mundur, saya naikin deh gaji gitu ya. Wah, saya bilang nggak bisa. Gitu. Saya nggak bisa karena saya sudah tanda tangan kontrak di perusahaan lain. Lalu dia bilang, kalau begitu kamu mundur deh, paling tidak sebulan. Karena memang saya kebetulan lagi tangani proyek yang lain. Paling tidak proyek ini kamu selesaikan. Lalu tiba-tiba dia datang ke saya, dia bilang, saya minta maaf. Saya minta maaf, saya memang salah selama ini. Tapi ya kalau bisa kamu tidak jadi mundurkan, tapi kalaupun tidak, permohonan saya paling tidak selesaikan proyek ini. Jadi kamu mundur 1 bulan. Nah, karena dia minta maaf, saya berpikir kita sebagai umat Tuhan harus memaafkan. Dan saya juga nggak ingin saya pindah ke perusahaan lain, lalu di sini hubungan saya tidak baik dengan dia. Saya pengen selamanya ya saya meninggalkan hubungan yang baik. Nah, karena saya sudah pindah tanda tangan kontrak di perusahaan lain, apa yang saya lakukan? Saya akhirnya pergi ke perusahaan tersebut. Lalu saya katakan, Pak, saya di perusahaan yang lama begini. Saya jelaskan apa adanya. Lalu pimpinan saya mengatakan, wah, pimpinan yang baru mengatakan, wah, kamu sudah tanda tangan kontrak dan kamu sudah bulan ini sudah diperhitungkan kamu akan terima gaji. Saya pikir akhirnya saya jelaskan, kebetulan bos saya yang baru ini adalah orang Kristen dan menjadi sahabat baik saya sampai hari ini. Dia katakan, ya sudahlah, karena kamu ingin memiliki hubungan yang baik dengan perusahaan, ini aja lah, kata dia ya. Ini aja lah, kamu tetap kerja sebulan di situ, walau di sini ya bagi-bagilah waktumu. Ya maksudnya, ya bagi waktu di sana, bagi waktu di sini. Karena saya kalau mentarik lagi resume kamu, nah itu akan lucu di regional ya, di Singapura. Ya sudahlah katanya, kamu usahakanlah, kalau saya butuh waktumu, lakukan, di sana pertanggungjawabkanlah dengan baik. Karena dia kebetulan orang Kristen juga. Singkat cerita, itulah saya lakukan, saya akhirnya di sana mundur 1 bulan, dan di sini saya udah mulai kerja 1 bulan. Nah, apa yang saya ingin bagikan, hubungan saya jadi baik dengan perusahaan yang sebelumnya, sampai hari ini kita bersahabat, tetapi di sisi lain ada berkat yang lain yang saya miliki, yaitu saya double gaji ya, terima dari gaji perusahaan yang lama, terima juga gaji di perusahaan yang baru. Nah, itulah pengalaman saya yang saya miliki, yang saya ingin bagikan. Artinya sebenarnya kita bisa aja dengan emosi atau bisa aja kita memiliki kelakuan yang, tapi inilah salah satu interpersonal skill yang harus kita miliki sebagai umat Tuhan, ya, mengalah untuk benar gitu ya. Singkat saya sebenarnya itulah ayat inti kita tadi, Roma 12 ayat 21, bagaimana kita caranya mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan kita, ya. Karena ingat, orang merancang kejahatan dengan kita, kalau kita bersekutu dengan Tuhan, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Tuhan akan ada di pihak kita jikalau kita sudah berlaku hidup benar dimanapun kita berada. Mungkin inilah renungan yang saya bisa bawakan di sore hari ini, di penghujung sahabat ini. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kita. Terima kasih.